Baik Bapak-Bapak, jemaah rahimahumullah, alhamdulillah puasa kita masuk pertengahan. Mudah-mudahan kita selalu dikuatkan, diberi kesehatan, dikuatkan iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan puasa ini salah satu untuk menguatkan iman kita, ya. Bukti ketaatan kita kepada Allah, karena dengan iman taat kita akan nambah, tapi dengan maksiat justru iman kita akan lemah. Yazid bin To'am wa yanqus bil maksiat. Insyaallah puasa kuliah ini insyaallah akan dibawakan oleh Al Mukarram Bapak Ustaz Haji Basudi dari Cirebon. Waktu dan tempat kami persilakan kepada beliau. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil 'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kepada jamaah salat subuh Masjid Ar-Rayyan, seluruh pengurus DKM dan para tokoh serta para ustadz rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan subuh kali ini Allah senantiasa memberikan anugerah dan kenikmatan kepada kita bersama, sehingga pada subuh yang berbahagia ini kita masih bisa melangkah kaki kita menuju masjid yang mulia ini. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tanpa terasa kita sudah memasuki hari ke-15 di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Artinya usia kita pun tanpa terasa berkurang dari jatah yang Allah berikan. Artinya bahwa peluang kita untuk beramal khair, beramal ibadah juga semakin berkurang. Maka merefleksi diri kita menjadi suatu keharusan, suatu kewajiban yang kita bersama selaku hamba-hamba Allah yang beriman, apalagi di bulan Ramadan yang mulia ini. Tadi saya bacakan ayat yang sangat hafal bagi kita semuanya. Sejak kecil, sejak mulai PAUD mungkin, kita sudah diajarkan oleh para guru kita tentang surat Al-Baqarah ayat 163 tadi. Dari PAUD sampai ke SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Di situ saya sudah mengingatkan saya dan bapak sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita selaku mukminin untuk berpuasa selama sebulan penuh ini dalam rangka meraih predikat terbaik selaku hamba Allah. La'allakum tattaqun. Ayat ini jangan kita lihat kita selalu. Justru ini titik akhir sebuah perjalanan panjang seorang manusia. Kalau tanda predikat ini kita sandang ketika ketika nyawa mengakhiri hidup kita, maka akan merugi selamanya kita selaku seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah memberikan satu anugerah yang luar biasa, satu cara yang luar biasa kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu anugerah yang tidak pernah diberikan oleh Allah
selain kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebulan penuh Allah berikan gelanggang kita untuk beramal baik. Jadikanlah Ramadan ini sebagai bulan terakhir kita. Bagaimana kalau kita pasca Ramadan, Allah panggil kita. Bukankah banyak keluarga, saudara, teman kita yang tahun lalu bertemu kita di Ramadan, tahun ini sudah tidak lagi bertemu kita. Jadikanlah bahwa Ramadan ini seakan-akan Ramadan terakhir kita. Bakal apa yang kita bawa? Maka Allah SWT memberikan satu panduan yang luar biasa, bahwa kita juga berpuasa sebagaimana Allah memasukkan umat-umat sebelumnya. La'alakum tattaqun, supaya kamu mencapai predikat muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Umat Muhammad SAW itu umat yang sangat luar biasa disayang oleh Allah SWT. Secara umum, Allah SWT memberikan satu kesempatan yang sangat berharga kepada seluruh umat manusia sejak Adam alaihissalam sampai yaumul qiyamah, di mana Allah menciptakan seluruh bumi, langit dan seisinya ini. Selesai semua sempurna, baru Allah ciptakan yang namanya manusia, Adam alaihissalam. Artinya apa? Segala fasilitas yang dibutuhkan oleh kita itu sudah ready semuanya, sudah siap Allah berikan. Kita tidak menikmati. Itu seluruh manusia. Lebih-lebih untuk umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan berbagai macam amalan yang sedikit singkat tapi nilainya dahsyat. Contoh yang sederhana, umat Nabi Musa alaihissalam ketika dia bermaksiat, ketika dia berdosa besar, maka cara taubatnya dengan apa? Dengan bunuh diri. Itu syariat fikih pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Tapi pada zaman Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam cukup dengan bertobat nasuha. Pahalanya sholatnya zaman Nabi Musa alaihissalam itu sholatnya harus 20 kali sehari semalam. Kira-kira kalau kita 20 kali sehari semalam bisa enggak? 5 kali saja muslimin yang di Indonesia, wabil khusus di zaman Raya Kencana, kayaknya ada yang belum bisa sholat 5 kali sehari semalam. Tapi dengan sholat 5 kali sehari semalam itu Allah berikan pahala sama dengan 50 kali. Ini anugerah, ini fursah, ini kesempatan yang Allah berikan buat umat Muhammad SAW. Tapi banyak muslimin yang menyia-nyiakan ini. Bahkan ulama menyatakan perbedaan seorang muslim dengan seorang kafir itu pada sholatnya. Di saat dia sengaja meninggalkan sholat fardu, kafir dia. Ismah ulama. 3 kali betul-betul dalam sholat Jumat dengan sengaja, kafir dia. Harus syahadat lagi. Kesempatan emas. Ramadan ini kesempatan emas yang luar biasa. Semua ibadah yang Allah syariatkan kepada umat Muhammad SAW ini pahalanya untuk si pelakunya. Apakah itu sholat, apakah itu zakat, apakah itu haji, umroh, sedekah dan seterusnya. Itu semua pahalanya untuk si pelaku. Tapi untuk puasa, kata Allah SWT, asyamuli, puasa kamu untuk saya, kata Allah SWT. Wa ana azimi, dan saya akan membalas amal kamu semuanya. Artinya apa? Balasan puasa itu tak terhingga. Suka-suka Allah, luar biasa. Kalau pahala yang lain itu sudah tertentu sekian. Tapi puasa tak terhingga. Maka orang yang berpuasa Ramadan sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di Ramadan itu ada 2 kesempatan emas yang tidak boleh tertinggalkan. Kita sudah hafal hadisnya, semua sudah hafal insyaallah. Kita kembali merenungkan bersama lagi. Rasulullah SAW bersabda, riwayat Bukhari Muslim, muttafaq alaih. Sangat gampang
man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa seorang mukminnya yang berpuasa karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya akan diampuni. Dosa diampuni pada saat berpuasa itu semua dosa. Bukan hanya dosa kecil. Dosa besar pun diampuni. Puasa itu pada siang atau malam hari kan? Siang hari. Berarti dosa-dosa siang hari dihapus semua. Gimana malam harinya? Oh, Rasulullah itu bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama." Barang siapa yang dia mulai mendirikan sholat pada malam hari, artinya tarawih, imanan wa ihtisaban, karena iman kepada Allah dan karena mengharap ridho Allah, mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni. Ramadan itu peluang untuk membakar dosa-dosa kita yang tak terhingga ini. Jangan berpikir kita tidak berdosa. Di kesempatan yang sama, kita diberi Allah untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya dengan sholat, dengan berpuasa, dan siangnya dan malamnya dengan berqiyamul lail, minimal tarawih, maka pahala itu akan dilipat gandakan dan dosanya akan diampuni. Ini kenikmatan mana lagi yang Allah berikan buat manusia, kita semua. Maka jangan sia-siakan kesempatan yang sangat berharga ini. Mari kita manfaatkan umur kita, waktu kita, kesempatan kita, kesehatan kita untuk satu meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan satu lagi meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari kita perbanyak amal khair kita, perbanyak, tingkatkan. Karena apa? Ingat, amal dengan imanan wa ihtisaban. Amal yang karena iman, karena berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena gak enak dengan tetangga, enak dengan mertua, enak dengan anak, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat diterimanya amal itu adalah satu, ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala. Sungguh amal yang paling sulit ikhlas itu. Semua orang beramal, semua orang itu merugi. Semua orang itu merugi, kecuali orang yang beramal. Semua orang itu yang beramal itu merugi juga, kecuali orang yang amalnya ikhlas. Maka mari kita belajar, tidak pernah henti sampai akhir hayat kita untuk beribadah dengan baik dan benar dan ikhlas. Dan syarat kedua amal diterima adalah amal itu mutaba'ah. Amal itu sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, mari kita bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan amal baik kita di Ramadan ini, baik baca Qur'annya, baik sedekahnya, terutama sholat dan puasa. Karena puasa Ramadan ini dinamakan Ramadan karena memang dilakukan pada saat-saat yang panasnya terik menyengat. Kalau kita di Bogor ini alhamdulillah, begitu menjelang asar, mendung menggelayut, hujan mengguyur, nggak kerasa. Tapi kalau di kota-kota lain, ya Allah, kota saya Cirebon, panasnya luar biasa. Ya, apalagi di Surabaya, kotanya Pak Taufan juga. Ya, Indramayu sama panas. Di Saudi, ya Allah ya Rabb. Ya, makanya kita harus sangat bersyukur tinggal di Bogor ini. Allah masih nikmat yang lebih dibanding kota-kota lain. Meskipun tentu saja es hijau masih tetap laris. Ya, mari beramal tingkatkan. Berat, Pak. Ya, berat puasa ini. Bagaimana kita menahan diri dari haus dan dahaga padahal makanan itu halal. Saya melihat maaf taman ini ada anak-anak muda yang kalau siang merokok, anak SMP. Kita awasi anak-anak kita semua, mengerikan. Jadi
sana yang Islami seperti ini ternyata ada anak-anak generasi mudanya ABG tidak puasa. Alhamdulillah. Mari kita bersama-sama untuk introspeksi diri, muhasabah diri agar amal yang kita ke depan lebih baik lagi daripada amal hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama, Pak. Ini bagian